Shalom. Berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya. Kita masih dalam tema Loving the King, mengasihi Sang Raja. Salah satu wujud dari mengasihi Tuhan bukan cuma kita menyanyikan Yesus aku cinta padamu, bukan. I love you Lord. Iya, walaupun pengakuan itu penting ya saudara. Nanti saya akan jelaskan bahwa di minggu pertama saya sampaikan bahwa Tuhan itu butuh pengakuan saudara. Manusia nggak boleh cari pengakuan. Ya, kalau manusia cari-cari pengakuan bahaya saudara. Tapi kalau Tuhan dia butuh diakui. Makanya dalam kitab apa tuh namanya? Ulangan ya. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa salah satu perintah Tuhan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel waktu itu adalah pertama, Shema Israel, dengarlah hai Israel. Waktu itu saya sampaikan, minggu lalu disampaikan sama istri saya juga. Pertama yang dikatakan adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah kita harus mengakui keberadaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pertama kali saudara? Mengakui. Nah salah satu cara mengakui ya tadi, Yesus aku cinta padamu, kasihmu mengalir. I love you Lord. Itu wujud daripada kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya akan coba saudara membawakan apa yang istri saya sampaikan minggu lalu dengan versi saya, ya, dengan versi saya. Mata rantai kasih judulnya. Kenapa dikatakan mata rantai? Sebentar akan saya jelaskan. Yang dikatakan mata rantai itu begini, sebuah rantai itu kan bulat dan dia menyatu satu dengan yang lain. Amin. Nah, kenapa dikatakan mata rantai kasih? Karena gini. Kasih tanpa pengenalan pada hakikatnya adalah bukan kasih. Gitu. Jadi kasih tanpa pengenalan bagaikan mata rantai yang terputus. Jadi kasih dan pengenalan adalah sebuah mata rantai yang menjadi satu. Saudara tidak mungkin mengasihi orang tanpa saudara kenal orang itu. Setuju? Betul nggak? Ada nggak suami istri yang saling katanya mencintai tapi nggak saling kenal? Ada nggak? Nggak ada tuh. Itu kalau ada bisa masuk Guinness Book of Record deh. Mencintai tapi nggak kenal, gimana caranya? Ya, makanya dikatakan mata rantai kasih. Kasih dan pengenalan adalah sebuah kesatuan. Tidak mungkin seseorang bisa mengasihi tanpa mengenal, ya. Nah, dasar ayat dimulai dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Coba minta tolong. Ini dari versi FAYH ya. Umatku dihancurkan karena tidak mengenal aku. Saudara ikutin yang di layar aja ya. Kalau pakai HP pasti beda. Dan itu semua adalah kesalahanmu, hai para imam, karena kamu sendiri pun tidak mengenal aku. Karena itu, jadi bahasa Jawa, karena itu aku tidak mau mengakui kamu sebagai imamku. Aku akan lupa memberkati anak-anakmu karena kamu telah melupakan hukum-hukumku. Perhatikan ya, umatku dihancurkan karena tidak mengenal aku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang asli, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris, terjemahan AMP, Amplified Bible, my people are destroyed. Jadi benar-benar hancur. Umat Tuhan hancur cuma karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Satu-satu saudara ya, satu-satu. Umatku binasa karena tidak mengenal. Ini dia. Jadi kalau Musa memberikan perintah atau hukum yang dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan.
Ya. Tapi kalau tanpa dimulai dengan pengenalan, binasa, saudara. Haleluya. Maka 1 bulan ini saya, istri saya, atau siapapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Arifin dalam sharing Suara Gembala selalu menekankan pengenalan itu penting, saudara. Kalau saudara mengenal, saudara bisa mengasihi. Tapi kalau saudara, ya kan ada peribahasa toh, enggak kenal maka enggak sayang. Ini peribahasa benar. Enggak mungkin orang bisa mengasihi tanpa kenal. Amin. Demikian kita juga dengan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku hancur karena tidak mengenal. Tapi lebih eksplisit ditulis, ini kesalahan siapa? Kesalahanmu, hai para imam. Jarak antara Musa dengan Hosea itu cukup jauh, saudara. Berapa ratus tahun ya. Hukum atau perintah Musa sudah dijelaskan ya. Sebentar kita akan buka. Bahwa pengenalan akan Tuhan, kasih kepada Tuhan itu harus diturunkan dari generasi kepada generasi. Pengenalan akan Tuhan itu enggak boleh terputus. Makanya dikatakan mata rantai, selain kasih dan pengenalan, tetapi mata rantai ini juga berbicara tentang keturunan demi keturunan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah punya anak di sini? Bisa angkat tangan? Nah, menjadi tugas kita orang tua, saudara. Untuk apa? Untuk apa? Memperkenalkan pribadi kepada anak-anak kita, pribadi Kristus kepada anak-anak kita. Gitu. Kalau di apa yang Musa katakan dalam kitab Ulangan ya, Ulangan 6, kita buka Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan 6 ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pengakuan. Baru masuk kepada hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kenapa mengasihi Tuhan jadi hukum? Ada yang tahu? Kenapa mengasihi Tuhan jadi hukum, saudara? Karena pada saat itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Kebudayaan Mesir masih bercokol dalam pikiran orang Israel. Makanya Tuhan mengeluarkan perintah. Mengasihi Tuhan adalah perintah. Gitu. Yang dikatakan di ayat itu, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Baru masuk ke ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nih. Hosea 4 mengatakan kesalahan siapa? Kesalahan para imam. Imam itu siapa? Imam berbicara 2 hal. Yang pertama imam dalam rumah ibadah. Yang kedua imam dalam apa yang minggu lalu disampaikan? Imam dalam rumah tangga. Tugas orang tua adalah mendidik anak untuk anak mengenal Tuhan. Amin. Kembali ke Ulangan 6 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ulang. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya setiap saat kegiatan dalam rumah, orang tua harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Apa yang diulang-ulang? Yang tadi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Cuma itu, saudara.
Amin. Anak-anak kita butuh yang namanya pengajaran dari orang tua. Apa yang dilihat anak di rumah itu jauh lebih banyak konsumsinya daripada apa yang pendeta katakan di ibadah hari Minggu. Saudara. Cuma 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Gak akan bisa merubah anak. Hanya orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya berulang-ulang. Makanya dikatakan kesalahannya siapa? Kesalahan para imam. Kita kembali ke Hosea 4. Ya. Umatku dihancurkan karena tidak mengenal aku. Karena tidak mengenal Tuhan. Jadi ternyata saudara pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Matius 7 ya kan. Dipanggil pembuat kejahatan padahal sudah mendoakan orang sakit dan sembuh. Membangkitkan orang mati, bernubuat. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah, karena aku tidak kenal. Jadi ternyata pengenalan ini sangat menjadi concernnya Tuhan. Amin. Sebuah mata rantai, tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Ya. Tapi berapa banyak orang ya menyebut dirinya anak Tuhan ya. Kita gampang sekali yang namanya kehilangan kasih kepada Tuhan. Kita gampang sekali kecewa sama Tuhan. Kita gampang sekali sakit hati sama Tuhan. Gitu. Kalau seseorang gampang kecewa sama Tuhan, gampang sakit hati sama Tuhan, berarti orang itu belum kenal Tuhan. Amin. My people are destroyed for lack of knowledge, because you, the priestly nation, have rejected knowledge. Karena engkau hai para imam telah menolak pengetahuan atau pengenalan itu. Maka aku Tuhan akan menolak kamu juga sebagai imam dalam rumahku. Sebagai imamku. Ya. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Pada saat engkau melupakan semua hukum-hukumku, Tuhan akan juga melupakan anak-anakmu. Ini saudara, ini ngeri saudara. Ini ngeri. Kalau kita sebagai orang tua gak mengajarkan pengenalan cinta akan Tuhan, ya dikatakan apa? I will also forget your children. Aku bahkan akan melupakan anak-anakmu. Tuhan kalau berfirman gak bakal saudara diabaikan saudara. Ya, makanya kita perhatikan. Saya sebagai gembala punya tugas untuk mengajarkan ini. Tapi nanti saudara sebagai orang tua dalam rumah, di rumah, wajib mengajarkan anak-anak saudara masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Amin. Kalau anak kita dari kecil saudara, tidak diajarkan pengenalan akan Tuhan, siapa itu Tuhan? Gedenya saudara enggak akan bisa menghormati Tuhan saudara. Pasti. Kalau Tuhan bukan menjadi prioritas dalam rumah tangga saudara, anak saudara akan niru lah. Anak saudara akan melihat bahwa oh Tuhan itu bukan prioritas. Gak usah cari Tuhan. Salah satu hukum daripada Tuhan kepada umatnya, nanti akan saya sampaikan. Bahwa mengasihi Tuhan dan beribadah itu hukum, saudara. Nanti akan diulang lagi sama Rasul Paulus di kitab Perjanjian Baru. Ya. Mengasihi Tuhan menjadi hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua dikatakan adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama, saudara. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap
hati, akal budi, pikiran, dan kekuatan. Berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh kita. Harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap. Segenap itu totalitas. All out. Itu segenap. Ya, ini hukum yang terutama kata Tuhan Yesus toh. Gitu. Yesus pun mengulang hukum dari Bapa yang pernah diberikan kepada bangsa Israel. Dan dijadikan hukum yang terutama. Baru Yesus masuk kepada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Karena kalau cuma mengasihi Tuhan toh tanpa mengasihi sesama, itu juga sami mawon, nggak bisa. Mengasihi Tuhan pasti akan teraplikasi kepada kehidupan bersosialisasi kita, kehidupan kepada sesama kita. Mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sesama, munafik. Mengasihi sesama tapi nggak mengasihi Tuhan, istri saya mengatakan apa? Pencitraan. Berbuat baik kepada banyak orang. Tapi apakah kebaikan kita itu benar adanya? Belum tentu. Ya kan? Berapa bulan ini kita diperhadapkan dengan fenomena-fenomena luar biasa lah di Indonesia. Ya kan? Dengan dalil donasi. Ternyata uang donasinya uang apa? Uang money laundry. Pencucian uang. Gitu. Ya toh? Uang haram, uang panas, tapi dijadikan donasi. Nah, apakah itu bukan perbuatan baik? Baik enggak? Baik, tapi apakah itu benar? Enggak. Nah ini yang namanya pencitraan saudara. Pembagian minyak goreng gratis, tapi ditambahin tulisan. Ya kan? Bukankah ini pencitraan? Gitu loh. Macam-macam lah kejadian pada bangsa ini. Tapi saudara jangan ini ya. Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Cuma tuntutan Tuhan simpel. Di hari-hari ini cuma yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Sang Raja. Tadi Pak Arifin memberikan contoh Daud. Bagaimana istrinya, mantan istrinya ya, kembali lagi menjadi istrinya. Tapi dia mengejek Sang Raja. Ya kan? Minggu lalu istri saya sampaikan bahwa berkat dan kutuk itu selalu berjalan beriringan. Keputusan kita mau hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Siapa yang sudah baca kitab Ulangan pasal 28? PR kan minggu lalu? Ya. 14 ayat berbicara tentang berkat. Sisanya berbicara tentang kutuk. Saudara masih baca. Karena ini akan menjadi pilihan kita seumur hidup, saudara. Amin. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus, langsung keluar. Hebat. 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan gini. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, dikatakan apa? Terkutuklah ia. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Saya waktu baca ayat ini saudara, saya ngeri sendiri. Terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuk itu artinya bukan kita hidup dalam kutuk, bukan enggak. Tapi celaka, salah satu artinya. Hanya karena kita tidak mengenal dan tidak mengasihi Tuhan, terkutuk kita saudara. Celaka hidup kita. Hidup kita ya enggak hidup dalam berkat artinya. Celaka, ada aja kejadian-kejadian yang membuat kita celaka. Amin. Ayat ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya.
Latar belakang jemaat di Korintus itu adalah, ya, Korintus itu sebuah kota besar, saudara. Kota kosmopolitan, kota pelabuhan, pusat perdagangan. Sama lah ya kayak Sampit ya, kota perdagangannya. Tapi kota ini juga penuh dengan penyembahan berhala. Penuh dengan percabulan. Makanya Paulus mengajarkan orang-orang percaya di sana tentang cara hidup bagi Kristus dalam sebuah masyarakat yang rusak. Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Korintus bagaimana mereka harus hidup berpusat kepada Kristus. Tidak bercacat, penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Di mana itu adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Gitu. Kita punya tema, ini saudara bisa lihat di atas. Menjadikan Kristus sebagai kepala. Ini yang kita lakukan, saudara. Mengembalikan Kristus. Kurang lebih ya Sampit mirip sama Korintus. Ya. Kehilangan kepala. Beberapa kerusuhan terbesar sepanjang sejarah, ya kan? Ada di kota kecil. Sampai masuk berita CNN, BBC, semua datang waktu itu tahun 2001 ke Sampit. Cuma untuk liput apa? Kerusuhan, saudara. Kerusuhannya apa? Ini, pemotongan ini. Nah, kalau ini menjadi identitas kita, bahaya, saudara. Orang-orang di kota-kota besar itu ya seperti orang-orang jemaat di Korintus ini. Bukan jemaat, orang-orang di Korintus. Mereka hidup semaunya sendiri. Mereka nggak bisa diatur. Fokus mereka adalah uang. Ibadah bukan prioritas. Jualan jam 6 pagi bisa, datang ke gereja jam 8 pagi nggak bisa, 1 jam. Yang dicari apa? Uang, cuan. Jemaat Korintus, orang-orang di Korintus. Makanya Paulus ngajarin, saudara. Jemaat Korintus jangan seperti ini. Kita harus kembali fokus kita kepada Kristus. Menjadikan dia sebagai kepala. Supaya kita bisa diatur, kita bisa diajar, kita bisa belajar, kita bisa mengajar. Ini. Makanya Paulus dengan tegas dalam suratnya menekankan kepada jemaat di Korintus untuk belajar hidup berpusat kepada Kristus. Dia adalah pusat, he is the center. Saya mengajarkan saudara di tempat ini untuk menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai kepala. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Hidup berpusat kepada Kristus hanya bisa dilakukan ketika kita mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan hatinya. Makanya ini harus dikembalikan, saudara. Ini harus dikembalikan. Apa yang harus dikembalikan? Mengasihi dan mengenal Tuhan. Kalau saudara mengasihi dan mengenal Tuhan, maka saudara akan membuat Tuhan menjadi prioritas terutama saudara. Ibadah menjadi prioritas saudara. Apa sih susahnya? Ya kan? Oh cuma ibadah sekarang kan kita hanya dibatasi ya. Gak boleh lebih dari 2 jam, 1,5 jam bahkan. Beberapa gereja di level 4 cuma dibatasi 1 jam. Gitu. Ya kan? Amin. Ini saudara. Untuk kita bisa menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita, tentu kita harus tahu dan mengerti terlebih dahulu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, oleh Bapa kita. Ini sama seperti orang tua dengan anak, saudara. Seseorang anak kalau mau menyenangkan bapaknya, maka anak itu harus tahu, ya kan?
Apa yang disukai oleh bapaknya dan apa yang tidak disukai oleh bapaknya. Baik itu berupa pemberian ataupun sifat-sifat atau karakter bapaknya. Kalau bapaknya tidak menghendaki anaknya berbohong dan anaknya bohong, berarti bapaknya gak suka anak itu berbohong. Gitu. Dan jangan lakukan berbohong, bapak pasti gak suka. Gitu loh. Ya. Jadi untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, kita harus tahu apa yang disuka sama Bapa dan apa yang tidak disuka. Bukankah ini berbicara tentang hukum dan peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan? Amin. Buka Ulangan 10 ayat 12, minta tolong. Ini saudara, salah satu ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan, jadi hai orang Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu? Kecuali takut akan Tuhan. 1, takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendaknya. 2, demi kebaikanmu sendiri, taatilah hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 3, taat hukum. Kasihilah dia. 4, dan berbaktilah kepadanya dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu. 5, berbakti. Terjemahan satunya mengatakan beribadah. Ada 5 hal. Takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya, taat hukum Tuhan, ya kan? Kasihilah Tuhan, dan berbakti atau beribadah kepada Tuhan. Ini jadi satu kesimpulan, saudara, bahwa mengasihi Tuhan itu harus isinya ini. Mengenal Tuhan isinya dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan kita takut gemetar karena takut, enggak. Tapi yang seperti yang tadi saya bilang, mengakui keberadaan Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu dalam hidup kita. Itu artinya takut akan Tuhan. Sehingga kita menghormati Dia. Masalahnya kalau kita tidak punya takut akan Tuhan, kita nggak akan menghormati Dia, saudara. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada di sini. Aku bisa lakukan apa aja. Tuhan nggak lihat aku kok. Siapa bilang, saudara? Bagi kita orang percaya, bukankah Tuhan hidup dalam hidup kita? Amin. Dan kalau Tuhan hidup dalam hidup kita, masakan kita masih bisa berbuat dosa? Iya kan? Oh iya, masalahnya kita masih manusia, Pak. Betul. Masih manusia, tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang melupakan keberadaan Tuhan. Maka kita bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita tahu keberadaan Tuhan itu di mana, maka kita nggak akan bisa berbuat dosa. Kita nggak akan kecewa sama Tuhan. Kita nggak gampang kepahitan, saudara. Kita nggak gampang tersinggungan. Kita nggak gampang baperan. Kita nggak akan hidup sembarangan, saudara. Semaunya gue, semaunya sendiri. Nggak bisa diajar. Amin. Baru masuk kepada hidup sesuai kehendaknya. Apa sih mau Tuhan dalam hidupku? Ini. Ya kan? Baru kita bisa taati hukum Tuhan. Daud bilang, aku mencintai hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya pengenalan akan Tuhan, kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak tahu kehendaknya, ya kita pasti nggak akan bisa mencintai hukum-hukum Tuhan. Pasti. Baru masuk kepada kasihilah Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Baru yang terakhir, ibadah. Di tim profetik, saudara, ya ini asal Bapak Ibu tahu. Kami punya peraturan. Saya bikin peraturan, saudara. Disepakati oleh para koordinator dan seluruh tim yang ada. Poin yang kelima, berbaktilah kepadanya dengan sebulat-bulat hatimu, itu artinya dengan segenap, dengan sungguh-sungguh. Coba ini bahasanya sebulat-bulat, bulat.
Ya. Dengan segenap hatimu, ibadah, saudara. Kami punya peraturan dalam tim. Enggak pernah ibadah, enggak boleh pelayanan. Nah, emang fokus kita apa? Pelayanan. Jangan cari pelayanan di sini. Ibadah jauh lebih penting dari pelayanan. Amin. Kalau cuma mau pelayanan, enggak mau ibadahnya, mungkin bisa cari gereja lain yang bisa kasih pelayanan lebih banyak. Amin. Saya enggak marah-marah, enggak. Tenang, jangan tegang. Cuma saya lagi ngasih contoh. Masing-masing rumah tangga pasti punya peraturan buat anak-anaknya. Setuju? Iya dong. Untuk mendidik anak-anak saya punya peraturan. Untuk mendidik para pelayan Tuhan di sini, saya punya peraturan. Kalau peraturan ini dilanggar, apa jadinya gereja ini? Enggak tertib. Alasan, mengapa kita mengikut Tuhan? Kenapa kita mengasihi Tuhan? Alasan, ya, find the reason why you love God. Temukan alasan mengapa kita mencintai Tuhan. Gitu. Karena ini penting, saudara. Untuk mencintai atau mengasihi Tuhan, jangan ada motivasi lain. Tapi temukanlah why, W-H-Y, why itu mengapa. Temukanlah why-mu. Kalau kita bisa menemukan alasan mengapa kita mencintai Tuhan, maka kita akan bisa berjalan sampai garis akhir, saudara. Kalau why-nya kita adalah mencari pengakuan manusia, maka kita akan mudah berhenti di tengah jalan begitu tidak ada orang yang mengakui kita. Setuju? Kalau alasan kita mengikut Tuhan adalah karena pacar kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita mungkin, atau pemimpin atau gembala saudara, maka langkah saudara akan terhenti di tengah jalan begitu orang-orang itu pergi, keluar, tiada, meninggal, atau mengecewakan saudara. Ngerti ya? Paham ya? Bila alasan kita atau why-mu adalah diri kita sendiri, maka kita akan cenderung untuk mengorbankan siapapun, entah itu pasangan, keluarga, sahabat, demi membuat diri kita bisa selesai sampai akhir, tapi apa? Dengan segala cara. Bila alasan kita mengasihi Tuhan adalah karena materi, cuan, berkat, mujizat, maka saudara tidak akan pernah bisa sampai di garis akhir, karena di sepanjang jalan perhatian kita akan banyak dialihkan kepada kemewahan yang lebih besar, mujizat yang lebih besar. Oh, pindah gereja sana, mujizatnya lebih besar. Ya. Gitu loh. Yang tidak segan-segan membuat engkau berbelok arah demi materi. Ya. Tapi bila alasan kita mengasihi Tuhan adalah karena memang kita mengasihi Dia, maka Dia sendiri yang akan menyertai sepanjang kehidupan kita, dan kita akan bisa memastikan bahwa kita akan finish well, selesai dengan baik. Tema di bulan ini salah satunya dikatakan bahwa Tuhan akan kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap daripada kita yang mengasihi Dia. Kalau alasan the reason why we love God itu karena memang kita mengasihi Dia, saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Gak gampang terombang-ambing dengan keuangan,
dengan mungkin ada saudara kita tiba-tiba kecewa sama Tuhan keluar gitu. Ya kan? Kita nggak akan bisa terombang-ambing dengan itu semua. Jadi apabila kita tahu alasan kita semuanya karena Tuhan, maka kita tidak akan mengikatkan diri kita kepada apapun dan siapapun selain Tuhan. Amin. Saudara akan beribadah setiap minggu dengan semangat, saudara. Bukan karena lihat siapa yang khotbah ya, siapa WL-nya, temanku datang gak ya? Lo ngapain ke gereja cari-cari teman? Wong kita urusannya pribadi sama Tuhan kok. Ya kan kalau datang sendirian gak enak. Supan aku. Jangan dong, kenapa mesti malu? Gitu loh. Memang asik datang rame-rame ya. Tapi ini masalah pribadi kita sama Tuhan, saudara. Sehingga apabila engkau tidak memiliki apapun dan gak diakui sama siapapun, engkau tidak akan gemetar atau gentar untuk tetap melangkah maju. Selama perkenanan Tuhan ada pada kita, maka penolakan manusia tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Amin. Dunia pada dasarnya menolak keberadaan kita anak Tuhan. Jadi kalau memang dunia menolak kita, ya sudah, jangan baper. Jangan tersinggung. Karena memang kita ini tertolak di dunia. Yang bisa menerima kita ya ini loh, ini saudara-saudara seiman dalam gereja ini. Cilakanya kalau saudara seiman juga ternyata menolak saudara. Ya. Tapi sekali lagi, kalaupun ada saudaramu di gereja ini yang menolak engkau, saudara masih tahu Tuhan tidak pernah menolak engkau. Makanya fokusnya kita itu mesti benar. Motivasi kita mengasihi Tuhan mesti benar. Ya cuma orang itu doang yang menolak engkau, ya berarti orang itu punya masalah. Simple. Gitu. Jangan fokus sama dia, fokus aja sama Tuhan. Beres. Enggak usah diribetin gitu loh, saudara. Haleluya. Ini the reason. Ya, Ulangan 10 ayat 12, buat saya ini penting, saudara. Saya harus ajar ini. Kalau enggak kita akan hidup sembarangan. Saya enggak pengen lihat jemaat GBI Rock sampai hidup sembarangan. Saya pengen lihat jemaat GBI Rock sampai diberkati Tuhan. Amin. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam perlindungan, hidup dalam penyertaan kasih karunia Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil. Jadi berkat di mana-mana, bukan karena pencitraan, tetapi karena orang melihat Kristus dalam kita. Amin. Saudara highlight Ulangan 10 ayat 12. Posting itu di Facebook saudara, posting itu di IG saudara, posting itu di WhatsApp story saudara. Ingat-ingat terus saudara. Ya. Jadi, hai Samuel Chandra, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu? Katakan, ganti kata-kata hai orang Israel itu dengan nama kita saudara. Kecuali takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya, demi kebaikanmu sendiri taatilah hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kasihilah dia dan berbaktilah kepadanya dengan sebulat-bulat hatimu. Saya teringat ayat dalam Ibrani 10 ayat 25. Ini yang tadi saya bilangkan. Rasul Paulus mengulang lagi. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara cari referensi di Alkitab saudara, yang punya handphone, punya aplikasi namanya Alkitab. Saudara ketik hari Tuhan, atau saudara googling di Mbah Google, ketik hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan adalah gitu ya. Hari Tuhan adalah bukan hari di mana Tuhan bersuka, enggak. Hari Tuhan itu isinya gempa bumi, langit menjadi gelap, banjir di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana. Itu hari Tuhan, saudara. Bukankah kita hidup di zaman seperti ini saat ini?
Ya kan? Tapi Rasul Paulus bilang apa? Justru menjelang hari Tuhan ini kita dibilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saudara. Amin. Makanya kasih dan ibadah itu penting. Kasih dan ibadah itu penting. Karena itu akan teraplikasi bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita. Haleluya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita berjalan hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Untuk kita bisa hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan, kita butuh tahu apa yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.